aktivitas sehari-hari ya. Siapin makanan untuk Anabul, kucing kesayangan, dan kura-kura. Saya kalau kasih makan kura-kura, kucing, ikan itu tidak suka terlalu banyak sekali makan banyak, kasih porsinya tuh saya tidak suka ya. Kalau nggak habis airnya, kalau ikan airnya bau, kura-kura juga airnya bau, kalau kucing semutan dimakan lalar ya, dihinggap lalat kayak gitu. Jadi kalau saya kasih itu secukupnya, nanti habis tambah lagi gitu ya. Itu saya ya. Kecuali kalau mau pergi jauh atau perginya agak lama gitu ya, nah, itu baru saya siapin agak banyak. Tapi kalau perginya bermalam itu harus minta tolong orang lain yang kasih makan, nggak bisa nggak dikasih makan, kan kasihan hewannya gitu ya. Nah, makan bareng deh. Saya kasih dada ayam. Saya kan nggak suka makan dada ayam, jadi dada ayamnya saya kasih ke Anabul. Dan pindang marning saya kasih nasi sedikit, karena pindang marning itu kan agak asin ya. Jadi saya campur nasi sedikit supaya tidak terlalu asin sama makanan kering. Anabul saya kalau saya kasih makan itu enggak kering terus ya. Kalau kering terus itu enggak bagus ya. Jadi saya variasi makannya, basah, kering, dan kalengan. Gitu ya. Mereka makannya lahap ya. Yang hitam itu beratnya kira-kira ada 6 kilo. Yang induknya ini, yang ibunya ini ada 4,5 kiloan sampai 5 kilo ada ini ya. Tapi setiap kali saya kasih makan tuh nggak banyak, cuman makannya kalau saya di rumah saya lebih sering kasih gitu, asal mereka habis dan tidak dihinggap sama lalat sama semut, bener-bener dimakan habis. Kalau sekali makan kebanyakan juga kurang bagus ya. Itu saran saya sih ya. Dan harus sedia air minum bersih. Itu penting. Anabul, hewan, semua makhluk hidup tuh penting kalau air minum itu ya. Kayak gitu. Ini aja, kadangkala nggak langsung dihabisin, nanti ditaruh 10-15 menit, dicari lagi. Kalau nggak habis lagi sampai taruh 1 jam sudah kering ya, kayak gitu. Kecuali saya tutup supaya nggak kering. Tapi kalau sudah taruh berjam-jam, sudah kurang fresh ya, kurang sehat untuk Anabulnya. Itu menurut saya begitu ya, sama dengan makanan manusia juga ya. Kalau sudah makan nggak langsung dihabisin, udah di bekasnya diopok-opok gitu kan kurang sehat gitu. Makanya kalau saya kasih yang basah itu nggak banyak-banyak, secukupnya. Nanti kalau kurang saya tambahin lagi. Itu pun nggak sekaligus gitu ya. Nah tuh si hitam tuh porsinya lebih banyak. Sering ini suka mencuri makanannya mamanya itu ya. Makanya dia bobotnya tuh berat. Kalau digendong tuh berat sekali. Sampai pinggang saya sampai
Ini sekedar inputan untuk teman-teman yang punya anabul ya, baik itu kucing, baik itu anjing, sama harus diperlakukan dengan baik dan wajar ya. Jangan disakitin, kalau nggak suka jangan disakitin, biar anjing sama juga ya. Semua kan ciptaan Tuhan. Makanan kura-kura sebelum dikasihkan ke kura-kuranya, sayurannya harus dicuci bersih ya, 3-4 kali, itu paling minim ya, dengan air yang mengalir dan diganti airnya 3-4 kali, supaya kura-kuranya tidak sakit. Itu kan banyak obat-obatan, obat kimia lah, pupuk dan lain sebagainya ya. Itu saran saya, supaya kura-kuranya bisa panjang umurnya. Kura-kura saya tuh umurnya panjang-panjang ya, 25 ke atas umurnya semua rata-rata. Nah, ini saya kasihkan ya. Ini kan kura-kura air, tapi dia juga ke darat ya. Jadi kura-kura ini ndak melulu di air terus. Kalau ada orang melihara kura-kura ditaruh di ember, terus dibaskom, terus dikasih air terus, itu menurut saya kurang pas ya. Karena kura-kura itu hidupnya itu di darat dan di air, bukan di baskom gitu, dikum-kum air terus. Dan harus ada matahari menyinari cangkangnya, itu lebih sehat ya gitu. Kura-kuranya cangkangnya ada lumputnya sedikit nggak apa-apa, yang penting disikatin pelan-pelan. Setiap kali kalau ganti air itu saya mesti sikatin pakai sikat gigi pelan-pelan. Nggak usah menuntut harus bersih gitu, nggak perlu ya, kura-kuranya sakit nanti ya. Jadi yang penting tuh airnya diganti tiap hari dengan air bersih. Punggungnya itu, cangkangnya itu disikat sama sikat gigi, pelan-pelan nyikatnya, jangan dikuasar-kasarin gitu ya, sakit dia ndak bisa ngomong tapi kamu perlakukan kasar ya, kura-kuranya kasihan ya gitu. Dan harus kena sinar matahari kura-kuranya supaya sehat seperti manusia juga ya, sama harus kena matahari. Ini si India ini saya lepas di halaman depan ya, biar dia jalan-jalan, biar gak stres dan bisa kena sinar matahari juga gitu. Tapi kalau rumputnya terlalu basah sebaiknya jangan. Jadi kalau mau melepas kura-kura India ini, kondisi rumput jangan terlalu basah. Habis hujan lebat gitu, basah gitu, jangan ya, lembab ya, nanti cangkangnya lembab jadinya gitu. Dan harus dijemur matahari sebentar-sebentar gitu ya, tidak terlalu panas matahari pagi ya. Kalau sudah siang gitu jangan, kasihan dia kepanasan. Dia kan bukan kura-kura air ya, asal pagi-pagi dijemur sebentar-sebentar gitu, pagi jam 7 gitu ya, mataharinya belum terlalu terik, silakan dijemur sebentar, jangan terlalu lama ya, setengah jam gitu cukup saya rasa. Kalau musim kemarau jangan sampai setengah jam, 15 menit cukup ya. Kalau musim hujan bolehlah setengah jam, karena kalau mataharinya terlalu menyengat, kura-kuranya juga kasihan ya. Sekali lagi ini bukan kura-kura yang di air ya.
kasihan juga ya, dia kan gak minumnya berdasarkan mengandalkan sayuran saja gitu ya. Ini kura-kuranya kelihatan kecil ya, tapi usianya udah tua loh ini. Sudah di atas umur 25-26 tahun loh. Semoga bermanfaat ya. Nah, sekarang giliran kasih makan ikan ya. Ini anak-anaknya masih kecil-kecil, jadi saya pisah. Ini tempatnya kura-kura India ya. Berhubung masih basah, jadi saya nggak taruh dulu kura-kuranya ke sini. Saya lepas di rumput dulu di halaman depan atau ditaruh di tempat lain yang kering gitu ya. Tunggu ini tempatnya dia ini sudah kering, baru saya masukkan, saya kembalikan ke sini. Saya lepas di rumput sekalian dijemur-jemur sebentar gitu ya. Ini pengalaman saya ya, semoga bisa membantu kalian yang kurang paham cara pemeliharaan atau memelihara kura-kura gitu. Sebagai masukan saja ya. Terima kasih. Nah, kalau teman-teman hari-harinya kerja di kantor, sibuk, gak ada waktu untuk kura-kuranya dijemur, pakailah hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur. Sebisanya dijemur. Jadi dalam 1 minggu, kalau Sabtu Minggu kan sudah 2 hari. Kalau ada liburan lagi, ketambahan lagi lebih dari 2 hari. Cuman saran saya, jangan jemurnya lama-lama dan terlalu siang, kasihan kura-kuranya. Kalau enggak, solusi terakhirnya diangin-angin, di teras diangin-angin, tapi harus kondisi aman ya. Jangan sampai ada predator atau keinjak atau ketindas, nanti mati kasihan. Terluka nanti. Jadi harus tempat yang posisinya benar-benar aman untuk dilepas, dijemur. Gitu ya, paham ya teman-teman?